Oke, teman-teman, kita berdoa ya untuk memulai firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, bahkan kami boleh nikmati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bentuklah hati kami seperti bejana untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengarkan, yang merupakan isi hati Tuhan, benar-benar Tuhan bisa mengubahkan setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah Tuhan itu melekat erat di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman semuanya, Gerard sama Josephine mungkin bisa gabung di bagian sini aja ya, sama Lea kalau mau. Ya, jadi Kak Siska di sini aja ya, biar lebih dekat gitu. Kalau di depan sana tuh kayaknya jauh kali gitu ya jaraknya gitu. Nah, hari ini teman-teman kita mau bahas satu topik nih. Teman-teman ada yang sudah lihat topik ini di Instagram? Udah tahu ya? Belum? Di sini semua udah follow Instagram SLC belum? Udah, ada yang belum ternyata ya. Oke, jadi hari ini topik kita adalah the path of to healing ya. Nah, sebelumnya teman-teman yuk sama-sama yang bawa Alkitab, yang fisik ataupun yang ada di dalam HP masing-masing, kita buka yuk Yakobus 5 ayat 16. Nah, Kak Siska juga sudah tuliskan di depan tapi kok kepotong ya. Ya udahlah, kita fokus ke Alkitab kita sendiri aja. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Udah dapat semuanya? Yuk, 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke. Nah, teman-teman, Kak Siska akan perlihatkan satu gambar ke teman-teman ya. Coba nanti perhatikan nih teman-teman. Ketika teman-teman semuanya lihat ini gambar, apa tuh yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Atau gimana tuh perasaan teman-teman ketika melihat gambar ini ya? Oke. Pulau Padar ya, di Pulau Komodo. Gimana tuh rasanya atau apa yang terfikirkan? Queen? Kalau kamu lihat gambar itu gimana perasaan kamu atau pikiran kamu apa yang terlintas? Gak ada, oke baiklah. Maria? Buat paper windows. Oke. Gaila? Ada terpikir apa enggak? Kalau Jojo? Apa? Cantik. Cantik, benar ya? Oke. Kelvin? Apa? Apa? Tenang. Oke. Diki? Kalau tadi temennya Diki, aduh aku lupa loh namanya. Siapa dek? Riando. Oh ya Riando, gimana Riando kalau kamu lihat gambar ini? Gak ada apa-apa, oke baiklah gak apa-apa. Kalau Lia? Liburan, Rere? Apa? Takut? Takut? Kok bisa takut Re, seindah ini loh. Jessica? Oh ya, cantik, oke. Jessica yang satunya? Sorry. Mau ke sana, iya benar. Josephine? Healing. Ya. Oke, kalau Kak Siska lihat ini juga kayak, saya heran kenapa Rere bilang takut ya. Apa yang menyeramkan Re gitu ya. Ini kan cantik banget gitu ya. Siapa yang mau ke sini atau siapa yang udah pernah ke sini? Belum ada ya, aku juga belum pernah sih. Ada yang mau ke sini bareng aku? Oke. Ada yang nggak mau ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kalau ini Gerald gimana?
Apa dek? Apa? Santai. Cece? Cantik. Jingga? Apa? Indah. Jona? Menyegarkan. Aduh, aku tuh lupa-lupa loh namanya. Kamu apa dek? Indah. Michael? Panas. Iya, yang jawaban jujur kali ya. Iya sih, kalau kita berdiri di tengah-tengah situ juga ya pasti kita gosong ya, pulang-pulang hitam, apalagi nggak pakai sunblock gitu ya. Oke, jadi kadang ya kalau misalnya kita dengar kata healing ini, kayaknya itu tuh kayak harus menggambar apa ya. Gini, Kak Siska tuh kalau misalnya nih ya pergi jalan-jalan gitu ya, terus posting gitu di Instagram, pasti aja ada teman-teman Kak Siska tuh yang chat pribadi, healing terus gitu. Lah, padahal kan itu jalan-jalan bukan tentu healing gitu. Sebelum ke sana juga aku udah healing kok gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya kita dengar kata healing ini, itu tuh identik dengan apa? Jalan-jalan gitu ya. Harus pergi ke tempat yang tenang, yang segar, yang indah-indah gitu ya. Pokoknya yang kita tidak terganggu dengan kesibukan atau aktivitas yang lain gitu. Jadi teman-teman belum tentu juga kayak gitu ya. Kalau misalnya orang-orang lihat gitu ya, kalau pergi jalan-jalan itu pasti dia lagi healing tuh. Belum tentu. Karena ada juga orang yang jalan-jalan terus tapi nggak sembuh-sembuh, pulang-pulang stres-stres juga ya. Tetap aja pusing gitu, nggak selesai masalahnya gitu. Jalan-jalan mau seindah apapun pantainya, mau sepanas apapun pantainya, itu tuh tidak menghilangkan kesetresan dia gitu. Pulang-pulang sampai di rumah stres lagi gitu. Jadi healing itu tidak identik dengan jalan-jalan atau kita harus keluar kemana di tempat-tempat yang indah. Enggak gitu ya. Tapi kalau teman-teman dengar kata healing gitu ya. Apa tuh yang menurut teman-teman tuh artinya apa sih? Aku suka nanya-nanya anak-anak remaja gitu ya. Jadi ku gilir aja nanya. Josephine? Enggak, kalau kata healing artinya lah apa gitu. Apa? 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 Oh nanti aku pikir dulu. Oke. Lea? Kalau misalnya dengar kata healing. Selama ini pemahaman kamu tentang healing itu apa sih? Apa? Apa dek? Penyembuhan, oke. Maria? Santai, oke. Regina? Pemulihan diri. Jessica? Jessica kamu dek, yang baju merah. Sembuh, oke. Gaila? Proses penyembuhan, waduh mantap kali Gaila. Michael? Sembuh. Ricky? Bener kan saya Ricky kan? Siapa sih? Diki. Oh Richie, ya ampun, maaf. Oke, Richie apa? Sama kayak Michael. Oke, yang di belakangnya maaf ya, aku tuh sekalian inget nama deh. Kamu siapa dek? Gaby, kalau Gaby apa? Selama ini kalau dengar kata healing pemahaman Gaby apa? Apa? Penghilang stres. Oke, betul. Kamu dek? Gak apa-apa sama kok. Istirahat, bener juga, bener istirahat. Michelle? Apa Michelle? Pemahaman kamu selama ini kalau tentang healing? Sembuh. Oke, sembuh dari apa? Sakit penyakit kah? Atau? Nggak tahu. Jejes?
Processing. Oh, refreshing. Oke, temennya Jejes? Tenang, Jojo? Sembuh. Oke, udahlah ya, nanti kalau aku tanya satu-satu, besok-besok kalian gak mau datang ke SLC kalau aku yang khotbah ya. Oke, ketawa-ketawa, ada yang ketawa berarti iya benar gitu ya. Oke. Nah, teman-teman memang sebagian dari yang tadi teman-teman bilang tuh ada benernya ya. Jadi kadang kita atau orang-orang tuh kalau dengar kata healing, pemahamannya tuh ya kalau kita healing tuh hidup lebih ringan. Bener kan ya, setelah healing kayak ada satu beban yang hilang gitu ya, beban yang berat banget gitu ya, mungkin stres kek karena tugas sekolahnya banyak banget, gurunya nggak pengertian gitu ya, kasih tugas kok langsung banyak gitu, orang baru selesai liburan juga, langsung dikasih banyak gitu, nggak pengertian banget sih gitu. Tapi kalau kita udah healing kok rasanya ringan gitu ya, kembali semangat gitu, pulih bener tadi ya, kayak bebas gitu. Karena gini, ketika orang stres atau frustasi teman-teman, itu tuh kayak ada satu perasaan yang kayak tersiksa gitu loh, yang mengikat gitu, yang menekan gitu. Tapi kalau kita udah sembuh, wah kayak burung tuh teman-teman. Kalau misalnya dikandangin terus, itu tuh dia nggak enak karena dia habitnya memang dia terbang gitu. Harus terbang baru dia bahagia karena memang dia diciptakan untuk terbang. Ketika dia terbang, wah rasanya tuh kayak bebas gitu ya. Bisa bangkit lagi, lega, sembuh, tidak stres tadi bener ya. Bahagia gitu. Jadi teman-teman semuanya tadi yang Kak Siska tanya bener semua ya. Jadi memang kalau kita healing kayak kita kayak udah stres, udah kayak bener-bener pusing gitu ya. Udah malas ke sekolah. Ada yang di sini yang pernah kayak aduh bangun pagi tuh malas sekali lah ke sekolah. Ada? Pernah ya, Kak Siska juga pernah. Mungkin pada saat-saat itulah kita butuh healing teman-teman ya. Ada yang kalau misalnya juga udah pulang dari sekolah nih, udah selesai sekolah. Terus kan kalau di sekolah kan enak ya, ketemu teman-teman, bisa ngobrol panjang lebar. Giliran mau pulang ke rumah jadi malas juga. Ada Josephine. Karena kalau kita pulang ke rumah lagi, aduh pasti disuruh belajar lagi deh sama papa mama, pasti disuruh ini lagi deh. Pokoknya di rumah tuh gak betah gitu ya, pengennya di sekolah aja terus, main aja terus. Nah Kak Siska juga pernah kayak gitu. Jadi kita semua mungkin pernah ya mengalami hal yang bikin stres dan kita perlu healing gitu ya. Nah teman-teman, gimana sih ya caranya gitu ya? Kalau kita udah stres, udah malas, gak semangat, disuruh pelayanan, aduh males, disuruh belajar, aduh males, disuruh kerjain PR gitu ya, aduh males gitu, disuruh pergi bergaul gitu ya sama teman-teman gitu, jangan di rumah terus, di kamar terus, sibuk dengan HP, main gadget terus gitu ya, main game terus gitu ya, sampai gak bisa lagi ngomong sama orang gitu ya, karena udah hilang kosakata gitu ya. Gak tahu mau ngomong apa lagi, yang dia lihat kan game terus gitu. Giliran disuruh ngomong sama orang, gak tahu mau ngomong apa. Gak terbiasa ngobrol sama orang. Biasanya tuh ngobrol sama HP atau sama gadget kita gitu ya. Nah kita pernah mungkin ya mengalami hal-hal kayak begini. Nah gimana sih caranya gitu. Karena ketika kita stres atau mengalami kegagalan, kejatuhan, kehancuran gitu ya teman-teman, kekecewaan. Itu ada yang memang kita kayak keliru gitu ya, salah ambil keputusan. Atau ada juga karena itu dosa. Kita udah tahu jelas-jelas Tuhan tidak berkenan, misalnya loh ya misalnya. Tuhan tuh gak berkenan, misalnya saya pacaran online. Dating online, kenal-kenalan dengan pria atau wanita tuh di game. Kan sekarang zamannya gitu ya. Kak Siska baru tahu loh dan banyak mendengar dari YouTube gitu ya. Sekarang tuh banyak orang kenal-kenalan dari game online ya. Terus habis itu pacaran lagi. Padahal kita nggak tahu ini orang beneran ada atau enggak gitu ya. Beneran cewek atau cowok gitu ya.
Jadi pokoknya banyak banget lah yang bisa bikin kita tuh stres. Kita udah tahu nih, nggak bener nih, bukan kehendak Tuhan nih. Sekarang saya masih SMP, terus pacaran online. Tapi ya udahlah, aku mau gas aja lah. Kan hidup gue gitu. Mumpung masih muda, kalau udah tua nggak bisa lagi dating online teman-teman, bener nggak? Nggak bisa lagi gitu, selagi masih muda udahlah gas aja gitu. Terus nilai kita hancur-hancuran karena fokus kita sudah beda, udah ke HP terus gitu ya, bukan ke buku lagi, bukan ke pelajaran kita lagi. Akhirnya nilai kita anjlok, turun. Nah itu salah siapa? Kita udah tahu itu bukan kehendak Tuhan, tapi kita gas aja, main gas aja gitu. Nah ada hal-hal kayak gitu tuh yang memang disebabkan karena dosa. Nah, kalau udah kayak begini Kak Siska, gimana dong caranya supaya saya bisa keluar, supaya saya benar-benar bisa healing gitu. Supaya saya bisa bahagia lagi, supaya saya bisa kembali bangkit lagi, kembali semangat lagi gitu. Kembali pulih lagi, gimana caranya? Nah teman-teman, yang pertama yang perlu kita lakukan hal yang paling mendasar adalah sadari dan akui apa yang harus disadari, apa yang harus diakui. Teman-teman kita mesti sadari dan akui kelemahan, kesalahan, dan dosa. Teman-teman dosa itu harus diakui. Kayak misalnya tadi ya, kalau teman-teman tidak sadar, kalau dating online itu bukan kehendak Tuhan, kalau itu nggak benar, kalau teman-teman gak sadar, gak paham, gak akui bahwa itu kesalahan teman-teman. Mau teman-teman jalan-jalan ke Bali 1000 kali pun, itu gak akan healing-healing, percayalah. Mau kalian ke Jepang, ke luar negeri, kemanapun jalan-jalan, mau healing gimana pun, gak akan sembuh teman-teman. Tetap aja akan terjerat di situ. Gak akan sembuh. Mau kalian masuk ke ruang konseling 1000 kali pun gak akan sembuh. Mau kalian teman-teman ke psikiater, ke psikolog gitu ya. Mau minum obat antidepresan pun gak akan sembuh teman-teman. Kenapa? Karena ini kunci yang pertama, sadari dan akui. Ketika kita sadar bahwa oke, saya mengalami kegagalan, saya mengalami kekecewaan. Tapi kenapa ya hal ini terjadi? Oh itu karena salah saya sih. Oke, iya sih ini salah saya sih, ini dosa saya. Kalau kita nggak sampai mengakui bahwa itu dosa kita atau kelemahan kita, susah teman-teman akan healing. Teman-teman mau ditolong pun susah karena kesadaran itu nggak lahir dari diri kita sendiri. Jadi banyak orang teman-teman yang susah berubah. Karena apa? Karena nggak mau mengakui kesalahannya. Merasa dirinya benar. Yang salah itu orang lain, yang salah itu Tuhan, yang salah itu orang tuaku, yang salah itu lingkungan, yang salah itu teman-temanku, yang salah itu tuh situasinya, kondisinya yang menyebabkan saya kayak gini. Gak mau ngakui, susah, makanya paling susah banget itu tuh merubah orang. Nah kalau kita tetap keraskan hati teman-teman, tetap kekeh bahwa saya benar, gak mau lihat tuh kesalahanku tuh yang ini sebenarnya. Gak mau aku itu susah. Karena teman-teman kalau tidak, dosa itu akan menghambat Tuhan bekerja untuk memulihkan kita. Kenapa menghambat? Teman-teman tahu kan Tuhan itu gak suka dosa, bener gak? Tuhan tuh paling benci, paling jijik namanya dosa. Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil loh di hadapan Tuhan. Jadi ketika kamu nyontek, kamu dosa. Jadi gak bisa kita bilang, oh dosanya Gaila lebih kecil kan dia cuma nyontek. Kalau dosanya Michael, wah gede banget. Karena dia misalnya nonton pornografi, misalnya ya. Berarti dosanya Gaila lebih kecil dong. Gak gitu di hadapan Tuhan teman-teman. Dosa ya dosa. Jadi teman-teman,
Ketika ada dosa dalam diri kita, gimana Tuhan mau bekerja? Gak bisa. Karena kan aku gak suka sama dosa, kata Tuhan gitu ya. Di dalam diri Gaela masih ada dosa, aku gak bisa masuk gitu. Itu menghalangi Tuhan bekerja lebih leluasa. Gak bisa Tuhan bekerja dalam hidup kita teman-teman. Kalau kita masih ada dosa yang kita terus simpan. Gak mau akui, udah jelas-jelas gitu ya setiap hari Minggu. Dihotbain, dikasih tahu itu bukan kehendak Tuhan, itu dosa. Tetap aja kita lakukan, gak mau ngakuin lagi. Gak mau akui lagi gitu ya. Nah Tuhan tuh akan susah teman-teman bekerja. Kalau masih ada dosa, kita gak ngakuin dosa kita. Karena Tuhan gak bisa bekerja sama dengan dosa. Tuhan gak bisa bekerja sama dengan dosa. Gak bisa. Nah, teman-teman, kasih contoh ya. Teman-teman tahu Saul kan? Tahu Saul, Raja Saul. Itu raja keberapa di bangsa Israel? Oke, pertama. Kalian pada malu-malu ya semua, pada tunjuk jari aja. Raja kedua siapa? Ayo, yang sekolah minggu. Raja kedua siapa? Siapa? Kok malu-malu? Ya betul. Siapa tadi yang jawab itu? Siapa namamu, Dek? Ya Deren. Ya ampun, kayaknya Deren udah berkali-kali aku tanya namanya siapa, masih aja lupa. Maaf ya Deren, udah tua. Nah, jadi teman-teman, Raja Saul, kalau teman-teman ingat nih ya di cerita sekolah minggu, pernah tuh melakukan kesalahan. Jadi pada waktu itu teman-teman, bangsa Israel kan gak boleh tuh berperang kalau belum mengorbankan korban gitu ya. Entah itu kambing domba kambing domba gitu ya. Enggak ada kuda waktu itu ya, enggak ada sapi gitu ya. Kambing domba. Nah, korban itu teman-teman harus dipotong atau dikerjain tuh ya. Yang mengorbankannya itu harus siapa? Siapa? Pendeta. Ya, pendeta dalam artian pada zaman itu imam ya. Benar-benar imam gitu. Nah, waktu itu kan imam siapa tuh yang ada pada saat Raja Saul? Siapa? Oh belum, ini waktu zaman Raja Saul. Ada yang ingat? Samuel, benar, Imam Samuel. Jadi pada saat itu nggak boleh tuh bangsa Israel, itu aturannya. Jadi kalau misalnya mau berperang nih teman-teman, harus potong kambing domba dulu tuh. Dan Imam Samuel yang harus kerjain, baru mereka bisa maju berperang. Nah waktu itu musuh udah deket banget gitu ya. Terus tiba-tiba Saul tuh dengan tidak sabaran, dia udah tahu aturan itu. Apapun yang terjadi, mau musuhmu itu udah di depan matamu, kalau misalnya korban belum dipersembahkan gak boleh gitu. Tapi Saul tuh khawatir teman-teman, musuh udah deket banget gitu ya. Waduh, mana nih Imam Samuel kok belum datang gitu. Akhirnya dengan tergesa-gesa, dengan cerobohnya dia potong sendiri. Sampai Samuel tuh datang. Loh, kok kamu potong? Kan bukan hakmu, bukan kamu yang harusnya kerjain. Tapi Saul tuh membantah. Dia bilang, kamu sih lambat banget datang. Udah tahu tuh musuh di depan, udah deket kali gitu ya. Kamu kemana aja? Dari tadi tuh saya cari-cariin kamu tahu. Tapi kamu tuh gak nongol-nongol, entah kemana aja sih, jalan-jalan kemana sih, healing kemana sih mungkin ya. Kok lama kali datangnya gitu. Jadi ya udah, ini kan musuh udah deket, ya udah saya potong gitu. Dia nggak mau teman-teman mengakui kesalahannya. Tetap berkeras hati bahwa yang salah adalah keadaan, yang salah adalah Samuel. Siapa suruh lambat datang, entah kemana aja dia. Dia nggak mau mengakui kesalahannya teman-teman. Tetap defense gitu. Beda dengan Raja Daud. Teman-teman tahu kesalahan Raja Daud? Tahu ya? Tahu ya? Itu kesalahan yang
sangat fatal ya. Kalau zaman dunia kita sekarang tuh kayak pembunuhan berencana ya, demi selingkuh, bener nggak? Ya kan, udah kayak sinetron aja. Jadi kalau zaman sekarang kita ya, kalau misalnya kisah Raja Daud itu mau disinetronkan, mungkin episodenya udah berpuluh-puluh kali ya. Banyak kali dramanya gitu ya. Udah mau selingkuh sama istri orang, bikin rencana lagi untuk bunuh suaminya gitu. Tapi teman-teman, bedanya ya, ketika Nabi Nathan datang ke Daud, menegur Daud dengan pakai perumpamaan. Nabi Nathan tuh tidak langsung loh ngomong, Daud kamu salah loh, kamu begini-begini loh, ini loh kesalahanmu, enggak loh. Nabi Nathan cuma kasih perumpamaan. Tapi Daud hatinya peka. Dia langsung, aduh Tuhan, itu aku, itu kayak aku, itu kesalahanku, sorry. Dia langsung minta maaf, dia langsung mengakui, dia langsung menyesal. Dan teman-teman tahu, kisah akhir hidup dari kedua raja ini, yang diperkenankan Tuhan siapa? Daud. Saul, ngapain dia? Matinya gak enak banget lagi. Di dalam peperangan terus dia dibunuh ya. Gak enak banget gitu matinya. Sepanjang hidupnya pun gak enak gitu. Banyak kegagalannya. Daud sampai sekarang teman-teman. Kalau teman-teman baca di Alkitab. Cuma Raja Daud yang Tuhan tuh bilang di Alkitab, hambaku Daud yang berkenan di hati Tuhan. Dia diperkenankan Tuhan. Jadi ketika dosa kita mau sebesar apa, tapi ketika kita datang dengan rendah hati sama Tuhan, Tuhan sorry saya salah, ini kesalahanku, ini dosaku. Sorry Tuhan, saya masih terus main game, kecanduan sampai lupa belajar. Tuhan sorry, saya sering nonton pornografi. Tuhan sorry, saya sering nonton drama Korea, nonton yang tidak benar Tuhan sorry, saya masih sering membantah orang tuaku. Tuhan sorry. Apapun dosa kita, ketika kita say sorry, datang bilang ampun ke Tuhan dan sadari mengakui itu dosa kita, Tuhan pasti ampuni dan akhirnya Tuhan bisa memulihkan. Teman-teman lihat Raja Daud. Setelah dia say sorry sama Tuhan, hidupnya hancur gak kayak Saul? Enggak kan? Bahkan makin diberkati gak? Iya loh. Kerajaannya makin besar, kejayaannya makin luar biasa. Sampai Raja Daud itu tuh anaknya, bayangkan teman-teman bagaimana Tuhan itu begitu pengampun. Anaknya yang kata kasarnya lah ya, dengan istri selingkuhannya itu adalah Raja Salomo yang begitu diberkati Tuhan. Yang begitu kaya, teman-teman kalau baca Alkitab gak ada raja yang lebih kaya daripada Salomo. Kaya banget, bahkan Salomo yang diberi, diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci. Bait Allah di Yerusalem. Luar biasa kan? Bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan kembali memulihkan hidup Daud. Bagaimana Tuhan tuh bekerja lebih luar biasa lagi dalam hidup Daud. Karena Daud apa? Ya ini langkah pertama dia lakukan. Sadari, akui. Kalau kita nggak sadari bahwa itu dosa, susah untuk Tuhan mau memulihkan hidup kita. Nah yang kedua teman-teman, belajar terbuka ya. Ini langkah-langkah praktis aja. Belajar terbuka, gimana caranya? Ya teman-teman dari sekarang bisa tuh miliki sahabat atau mentor atau teman cross yang bisa dipercaya dan juga seorang yang bertumbuh dalam Tuhan. Tadi kita sudah baca ya di Yakobus. Kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Karena doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Nah teman-teman, maksudnya ketika Gaila nih misalnya sama Michael nih, sama-sama orang yang bertumbuh dalam Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan, pelayan Tuhan, berdoa, wah itu kekuatan doanya luar biasa. Bukan orang benar itu tuh maksudnya kita harus sempurna dulu ya, tanpa dosa ya, baru kita doanya benar-benar besar kuasanya. Enggak, bukan kesempurnaan itu, tetapi ketika orang itu tuh bertumbuh, mengutamakan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, benar-benar prioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Percayalah ketika mereka sama-sama berdoa, wah besar sekali kuasanya. Jadi jangan anggap enteng doa. Jangan anggap enteng. Ketika Rere sendiri pun berdoa, ketika itu benar-benar dari hatinya, wah itu bisa mengubahkan teman-teman. Jadi jangan anggap enteng berdoa. Nah teman-teman, kalau misalnya kita punya temen nih, Kak Siska punya teman cross gitu ya, adik-adik cross. Sorry ya, kadang kami kalau di cross gitu ya, kadang kami nangis-nangis gitu. Saling curhat gitu ya, saling cerita. Tapi setelah itu kami merasa lega gitu. Karena ada tempat kami untuk kami percaya rahasia kami bisa saling tukar pikiran, dan teman-teman yang lain akhirnya apa? Enggak kok, begini kok. Jadi saling mendukung. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kalau teman kita lihat, oh iya ya benar juga ya kata Queen ya begini gitu ya. Jadi saling mendukung teman-teman. Akhirnya mungkin kesembuhan itu, kelegaan itu, healing itu, pemulihan itu kita dapat dari kata-kata penguatan atau dukungan dari sahabat-sahabat kita. Beda kalau kita sama sekali tuh menutup diri kita untuk tidak berelasi dengan orang lain. Gak punya sahabat, gak punya komunitas gitu ya. Apalagi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Wah gak ada yang ingetin kita teman-teman. Nanti kalau kita salah, ya udah kita gas-gas aja. Gak ada tuh yang ingetin Kelvin. No, itu salah. Enggak loh, mestinya kamu enggak ambil keputusan ini loh Kelvin. Nah kalau kita enggak ada teman-teman untuk bercerita, ya bisa aja tuh kita main gas-gas aja, kan enggak ada yang ingetin kita gitu ya. Makanya kenapa di SLC ini kok Indra, Kak Siska selalu dorong teman-teman, yuk kita ikut cross gitu. Karena selain kita bisa bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan, terkadang ada luka-luka yang perlu pemulihan itu gak bisa kita selesaikan sendiri. Tapi kalau ada teman, ada mentor, ada kakak-kakak, wah itu lebih membantu. Oke, nah yang terakhir, miliki komunitas dalam Tuhan dan saling mendoakan. Ini tadi Kak Siska udah singgung ya. Jadi ketika kita bisa saling mendoakan, wah itu luar biasa banget gitu. Teman-teman Kak Siska itu sampai sekarang bisa bertahan kalau stres banget gitu ya. Kak Siska punya sahabat-sahabat yang bisa Kak Siska telepon. Gue lagi stres nih, kayak gini, kayak merasa hati itu kayak hampa kali loh. Kayaknya aku merasa jauh dari Tuhan deh. Aku udah terlalu sibuk pelayanan, aktivitas, tapi aduh sekarang tuh aku tuh kayak udah jarang banget loh saat teduh. Jadi kayak hati tuh kayak kering gitu. Doain aku dong gitu. Saling mendoakan teman-teman. Nah jadi penting sekali kita punya komunitas di dalam Tuhan. Supaya kita bisa benar-benar sembuh. Bukan cuma sembuh sesaat. Banyak orang-orang tuh sembuh sesaat aja. Enggak yang benar-benar gitu. Nah sebelum Kak Siska tutup di dalam doa firman Tuhan ini, Kak Siska mau mengajak teman-teman semua untuk pilih satu orang teman. Jadi berdua-berdua kalian. Ayo berdua-berdua.
Berdua-berdua, berbuah-berbuah ya itu ya. Berdua-berdua, Queen sama Lea. Josephine sama Jojo. Berdua-berdua udah dapat teman. Kelvin sama siapa? Ada teman kan? Gak ada teman kamu, Dek. Aduh, siapa? Kamu berdua, Dek. Oke. Kayla sama siapa? Sama Gaby ya. Kayla sama Gaby ya, kamu berdua, ini berdua. Michelle sama Jejes ya. Jojo sama Josephine. Temennya Jejes sama Maria. Berdua. Kamu sama siapa, Dek? Sama Jingga aja ya. Jingga kesini ya. Oke. Oh jangan sama Jingga, ini berdua harus dipisahkan. Cia sama ini ya. Lia sama Jingga, Rere sama Gerald. Darren sama... Darren gabung sini aja. Sama Michael sama Richie. Sini, Dek. Atau mau bertiga aja di situ? Bertiga aja di situ ya. Oke. Nah, teman-teman, coba teman-teman cari tempat. Di sini kan banyak kursi kan ya, kosong. Silakan cari tempat, teman-teman berdua-berdua. Coba belajar ya, belajar untuk misalnya nih, hari ini aku tuh dibikin stres karena ini. Hari ini tuh, atau tolong ya doakan aku tentang ini gitu. Lagi pengen dapat pacar nih misalnya gitu ya. Kok semua pada ketawa? Atau lagi pengen dapat nilai yang bagus nih gitu. Didoain. Nah, teman-teman berdua-berdua itu coba kalian saling ngobrol apa yang menjadi pergumulan. Kalau nggak ada pergumulan puji Tuhan, tapi apa yang teman-teman rindu untuk teman-teman kalian yang lain doain ke teman-teman. Oke? Silakan cari tempat, terus ngobrol, saling tukar pokok doa, terus saling mendoakan. Kalau udah selesai, boleh kembali ke sini lagi, kita tutup dalam doa. Silakan. Boleh ada musik-musik instrumen apa gitu? Di pelan-pelan aja. Silakan, mau ambil atau cari tempat di mana boleh.
Oke, semua udah? Gimana rasanya didoain? Tadi Kak Siska keliling gitu ya, ada yang aduh kayak kagok banget gitu, nggak biasa saling berdoa gitu. Ada yang seneng cerita-ceritanya gitu, ada yang so sweet kali pegangan tangan gitu ya. Ada yang kayak Diki merangkul si Clement, aduh so sweet kali gitu ya. Nah, jadi beda-beda ya, tapi setidaknya kita sudah mencoba ya teman-teman. Kita sharing apa pokok-pokok doa kita, terus kita saling mendoakan. Nah, yuk teman-teman kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap dari kami Tuhan. Tuhan, mampukan setiap kami ketika kami melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami melakukan dosa dan ketika kami ditegur oleh Roh Kudus Tuhan atau saudara seiman kami. Mampukan kami untuk mengakuinya ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan hati kami ini bersih dan Engkau benar-benar bisa lebih leluasa lagi Tuhan. Bekerja, memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami, berkati teman-teman SLC selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.